Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal mansila. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan kehidupan ini dengan berbagai skenario dan skenario yang sangat penting, bahwa manusia itu telah diberikan oleh Allah akal pikiran yang dapat digunakan untuk berpikir, berargumentasi, dapat membuat analisis sehingga sesuatu itu dapat diterima secara nalar sebagai bukti. Nah, inilah salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada manusia bukti yang dapat diterima oleh akal pikiran, dinalar oleh pikiran kita, yaitu Allah hadirkan kepada kita seorang nabi yang menjadi bukti akan keagungan dan kebesaran Allah. Seorang nabi yang umi, yang tidak bisa membaca tapi menyampaikan kebenaran dengan baik, menyampaikan keadilan dengan baik. Kebenaran dan keadilan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menuntun manusia kepada jalan kebenaran, keadilan, kedamaian. Ini bukti keagungan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu Allah sebut burhanun, yaitu sebagai bentuk argumentasi, sebagai bentuk hujah, sebagai bentuk bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan risalah kepada seluruh manusia, diambil dari kalangan manusia. Ini dihadirkan kepada kita seorang Rasul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah menegaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun. Kata qad diikuti dengan fi'il madhi, itu pasti diartikan sungguh. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, burhanun, yaitu bukti-bukti nyata. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebenarnya burhanun itu merupakan salah satu daripada metode berpikir ya. Kalau di dalam filsafat ilmu nanti kalian belajar di S2 atau S3 ya, Anda akan menemukan istilah ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Ya, sekarang sekedar mengenal dulu. Kalau ontologi itu berbicara apa, hakikat, tapi kalau epistemologi itu berbicara bagaimana cara mendapatkan ilmunya. Tapi kalau aksiologi berbicara untuk apa atau nilai, kan gitu. Jadi dalam hal ini itu epistemologi ilmu itu ada burhan. Itu artinya cara Anda mendapatkan ilmu melalui logika, ya, cara berpikir atau filsafat atau para filsuf itu dia mendapatkan ilmu kebanyakan dari bagaimana mereka berpikir secara argumentatif dengan logika berpikir. Tapi ada bayani, ya. Bayani itu adalah bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari teks Al-Quran, ya, dari hadis, ya. Biasanya orang-orang ahli fikih dia berpikir bayani, ya, memadukan penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga untuk mendapatkan ilmu dengan cara irfani, yaitu berasal dari kata arofa, itu artinya mengenal atau ilmu, ya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengalaman, ya, pengalaman spiritual. Kalau Anda mengenal apa itu yang disebut belajar itu perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil apa? Latihan dan pengalaman. Jadi ilmu bisa diperoleh dari hasil pengalaman spiritual, pengalaman karena orang yang jam terbangnya tinggi, ya, dia mendapatkan banyak pengalaman. Ilmu yang diperoleh dari hasil pengalaman itulah yang disebut dengan metode berpikir irfani, ya, kayak orang ahli sufi misalnya gitu, orang-orang tasawuf, dia banyak mengkaji dengan metodologi irfani. Nah, ini nanti kalau kalian belajar filsafat ilmu, nanti Anda akan mengenal itu, ya, apa yang disebut bayani, burhani, dan irfani. Tapi dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bukti-bukti dalam kehidupan kita, argumentasi yang dapat diterima oleh nalar pikiran kita. Kemudian juga Allah menghadirkan kepada kita cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Apa yang dimaksud cahaya yang nyata? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai cahaya karena dia bisa apa? Cahaya fungsinya apa? Menerangi, ya, kegelapan hingga menjadi terang benderang, menjadi sirna kegelapan itu. Begitulah dengan hadirnya Al-Quran, maka hati manusia menjadi terbuka, ya. Maka Quran ini berfungsi sebagai cahaya yang menerangi kegelapan hidup manusia, menjadi mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kalau orang, ya, kalian itu kenapa diperintahkan oleh Allah, ya, oleh Rasulnya supaya banyak membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, nanti orang tuamu akan dipakaikan mahkota dari cahaya, ya kan?
Pengen nggak? Pengen nggak memberikan yang terbaik buat orang tua, buat ayah, bunda? Apa rencananya Anda untuk memberi hadiah kepada orang tua? Apakah Anda ingin memberikan hadiah orang tua rumah yang bagus, mobil yang bagus? Orang sudah tua renta, sudah nggak begitu tertarik ya, karena akan ditinggalkan. Tapi kita akan memberikan hadiah yang berupa mahkota cahaya di hari kiamat. Dengan cara apa? Ya, dengan cara membaca, menghafalkan, mengamalkan, mendakwahkan ya Al-Qur'an ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan risalah Islam dengan sempurna melalui belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.